الحمد لله الذي خلق الخلق على الإطلاق فاطر السماوات والأرض وباسط الأرزاق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الخلاق وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاةً وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق أما بعد فيا أيها الإخوان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Pertama dan utama, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur, bersujud kepadanya selama hidup di atas dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu, salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan keharibaan kita, junjungan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menjadi sinar dan menyinari bagi agama, bangsa dan negara, bahkan seluruh alam beserta isinya. Dan untuk selanjutnya khatib menghimbau kepada hadirin kaum muslimin semuanya, terutama kepada pribadi khatib sendiri, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dimanapun kita berada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, adapun edisi pada Jumat yang penuh berkah ini, khatib ingin menyampaikan sebuah topik yang berjudul tentang syukur. Syukur itu sebetulnya para hadirin adalah perintah Allah yang wajib kita kerjakan. Dan gandingan daripada syukur itu ialah sabar. Jadi syukur dan sabar dua-duanya adalah penting dan wajib bagi kita semuanya. Cuman kalau kita bahas dua-duanya, ini tidak cukup waktunya para hadirin, karena bentuknya adalah khatib Jumat sangat singkat sekali. Pada hari ini khatib memilih tentang bicara tentang syukur terlebih dahulu. Yang pertama, syukur itu pada umumnya terbagi menjadi dua bagian. Adapun yang pertama adalah syukur bil lisani, syukur secara lisan. Ketika
kita, saudara kita, para istri yang ada di rumah, anak cucu kita sedang mendapatkan rezeki dari Allah, maka mengucapkan alhamdulillah, syukur bil lisani. Kemarin rakyat kita, saudara kita, bangsa kita Indonesia merayakan 17 Agustus. Syukur demi kemerdekaan negara kita yang insyaallah sekarang sudah mencapai 77 kemerdekaan kita. Mudah-mudahan dengan merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus bisa meningkatkan iman, Islam, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika anak didik kita lulus dalam ujiannya, maka mengucapkan alhamdulillah. Para pedagang ketika laris dagangannya, maka mengucapkan alhamdulillah. Para pejabat ketika naik pangkatnya, maka mengucapkan alhamdulillah. Ketika saudara kita yang sedang diuji sakit oleh Allah, atau barangkali diri kita pernah merasakan sakit zahiriyah, setelah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu para hadirin, buktinya adalah syukur bil lisani, syukur secara lisan. Yang mana syukur secara lisan ini juga dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun syukur yang kedua ini tidak kalah pentingnya para hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Apa itu? Yaitu syukur menurut versi Al-Quranul Karim. Syukur yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yaitu tentang pemberian dari Allah. Pertanyaannya adalah, kira-kira apa syukur menurut versi Al-Quran ini? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yaitu tepatnya ada di surah An-Nahl atau surah ke-16 ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan dialah Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu ketika kita lahir ke dunia, mengeluarkan kamu dari perut ibumu, kata Allah, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, yang ada hanya tangisan si cabang bayi. Kita juga waktu lahir dulu seperti itu para hadirin. Terus Allah melanjutkan firman-Nya, dan dialah Allah yang menciptakan pendengaran. Satu, pendengaran. Yang kedua adalah penglihatan, berarti mata. Yang ketiga adalah hati. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Apa gunanya? La'allakum tashkurun, agar supaya kamu bersyukur kepada Aku. Jadi hadirin sidang Jumat yang berbahagia, syukur menurut versi Al-Quranul Karim tidak lepas dari tiga komponen tersebut: pendengaran, penglihatan, dan hati. Apa maksudnya ini para hadirin sidang Jumat yang berbahagia? Maksudnya adalah aplikasi. Yang pertama adalah syukur bil lisani, mengucapkan alhamdulillah. Namun yang kedua ini adalah aplikasi, perbuatan para hadirin. Bentuknya adalah perbuatan.
Saya contohkan seorang pedagang bakso, pedagang somai, pedagang es keliling. Di hari ini tidak ada yang beli satupun. Pertanyaannya adalah, apakah ketika para pedagang tidak ada yang beli, pedagang makanan minuman tersebut tidak ada yang beli hari ini, terus pendengarannya terganggu? Ternyata tidak terganggu para hadirin. Sekalipun para pedagang tersebut tidak ada yang beli hari ini. Jadi biasa-biasa saja. Para pejabat bertahun-tahun tidak naik pangkatnya. Ini contoh saja para hadirin. Apakah penglihatannya terganggu? Tiba-tiba kecuali memang ada penyakit di matanya. Tapi kan ternyata tidak terganggu para hadirin. Biasa-biasa saja. Bahkan enak makan, enak melihat, enak mendengar. Lah ini apa? Artinya apa? Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, artinya adalah sekalipun para pedagang hari ini tidak laku, mohon maaf, bukan tidak laku, tidak ada yang mau membeli hari ini, pejabat tidak naik pangkatnya, yang sakit belum sembuh penyakitnya, tapi tetap bersyukur kepada Allah. Apa sebab? Karena ketika pendengaran ini ada penyakitnya, penglihatan ada penyakitnya, itu butuh dioperasi. Berapa juta mengeluarkan biaya. Tapi hari ini, detik ini, pedagang yang belum ada pembelinya, penglihatannya, pendengarannya biasa saja. Dan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus disyukuri. Andaikan kita sakit, misalnya para hadirin, kalau dihitung-hitung lagi, dipikir-pikir lagi, berapa juta kita memberikan biaya tersebut. Tapi kali ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara gratis dan Allah tidak minta apa-apa. Dan itu jarang sekali diprediksi oleh manusia. Yang disyukuri hanya yang dilihat oleh mata kita. Ketika ada bertambah rezekinya disyukuri. Ketika naik pangkatnya bersyukur. Bukan tidak boleh, bukan tidak benar, benar sekali. Tapi ketika dagangannya tidak laris, pangkatnya belum naik, bukan tidak naik, belum naik, kadang-kadang sudah mengeluh. Padahal pemberian Allah, pendengaran, penglihatan, dan hati, bahkan seluruh anggota badan ini adalah sangat mahal sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf sebelumnya para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, andaikan mata kita diambil sebelah kanan satu saja, terus ditukar dengan mobil yang sangat bagus, Jaguar misalnya, kira-kira ada yang mau? Tidak mau. Kalau 2 mobil, tidak ada yang mau. 3 mobil dengan fasilitas rumah dan sebagainya, tidak mau para hadirin. Berarti satu mata itu nilainya lebih baik dan lebih mahal daripada harta di dunia ini. Tapi sedikit sekali orang yang bersyukur kepada aku. Surat As-Sajdah ayat 9. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dan dialah yang menciptakan pendengaran, penglihatan dan hati, tapi sedikit sekali yang bersyukur kepada aku, kata Allah. Ini para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, saya akan menggugah hadirin semuanya, terutama kepada pribadi khatib sendiri. Jadi harus bersyukur. Kapan mulai bersyukur? Maka jawabannya setiap detik kita bersyukur kepada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kamu menghitung nikmat yang aku berikan kepadamu, maka kamu tidak sanggup menghitungnya. Belum lagi udara yang dihirup oleh hidung kita. Udara
Itu kalau beli oksigen berapa juta per hari. Kita enak-enak saja. Subhanallah. Sangat besar rahmat Allah yang diberikan kepada kita per hari. Ini yang harus disyukuri. Terus pendengaran, penglihatan dan hati ini adalah harus hati-hati. Kenapa? Kalau tidak hati-hati, maka dia akan terjerumus ke dalam api neraka. Barangkali juga kita. Tapi kalau hati-hati perhadian sidang Jumat yang berbahagia, insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya mana? Mari kita lihat dan kita sama bersama-sama bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, yaitu tepatnya ada di surah ke-7 Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Wa laqad, Allah bersumpah akan ada qad litahqiq. Menurut Imam Nawawi surahnya ada qad litahqiq. Allah bersumpah para hadirin. Makna sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh kami penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Apa sebab? Ada 3 komponen tersebut. Lahum qulubun la yafqahuna biha, kata Allah. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak pernah dipergunakan untuk memahami ayat suci Al-Quran. Mereka punya pendengaran, kuping, tapi pendengarannya tidak pernah dipergunakan untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran. Dan mereka punya penglihatan, mata, tapi mata kita, penglihatan kita tidak pernah dipergunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Allah marah banget para hadirin. Ulaika kal an'am. Mereka itu binatang, kata Allah. Bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Khatib bilang tadi, hati-hati dengan 3 komponen. Karena Allah bersumpah, walaqad, qadnya litahqiq, makna bersumpah, makna sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh kami penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Apa sebab? Ada 3 komponen tersebut. Mata, pendengaran, dan hati. Khatib ulangi lagi. Kenapa mereka ada di dalam neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak pernah dipergunakan untuk memahami Al-Quran. Berarti tidak pernah membaca Al-Quran para hadirin. Ini syukur yang sebenarnya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya pendengaran, kata Allah, tapi pendengarannya tidak pernah dipergunakan untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran. Tidak pernah mengaji di masjid, di media-media. HP sudah kita punya semuanya. TV, radio. Di HP ada pengajian, di TV ada juga pengajian. Kenapa nonton channel-channel yang lain? Itu maksud Allah para hadirin. Mereka punya mata, tapi penglihatannya tidak pernah engkau gunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Mereka itu binatang, kata Allah. Bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Lah ini contohnya orang yang tidak hati-hati. Solusinya gimana para hadirin sidang Jumat yang berbahagia? Solusinya adalah pengertiannya ditambah, bukan ayatnya yang dibalik. Dosa kita. Mari kita bahas. Allah berfirman tadi, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi." Dan sungguh-sungguh kami penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia.
Apa sebab? Ada 3 komponen. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak pernah engkau gunakan untuk memahami ayat suci Al-Quran. Neraka dia, kata Allah. Solusinya gimana? Solusinya adalah mulai hari ini, detik ini, sampai nyawa diambil oleh Allah, saya akan selalu membaca Al-Quran, memahaminya, mempraktekannya setiap hari. InsyaAllah surga dia. Itu solusinya para hadirin. Mereka punya pendengaran, tapi pendengarannya tidak pernah engkau gunakan untuk mendengarkan Al-Quran. Artinya tidak mau ikut pengajian di masjid, di musholla, di media-media, di TV, radio, HP. Neraka dia, kata Allah. Solusinya gimana? Solusinya adalah mulai hari ini, detik ini, sampai nyawa diambil oleh Allah, saya akan mulai mendengarkan pengajian di TV, di radio, di HP, di masjid, di musholla. InsyaAllah surga ni. Mereka punya mata, kata Allah, tapi matanya, penglihatannya tidak pernah engkau gunakan untuk melihat kebesaran Allah. Neraka dia, kata Allah. Solusinya gimana? Mulai hari ini, detik ini, sampai nyawa diambil oleh Allah, mata kita dipergunakan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu rumput. Rumput kalau diambil sangat mudah sekali, tapi selalu diinjak oleh manusia. Pertanyaannya adalah, siapakah yang sanggup bikin rumput yang selalu diinjak oleh manusia? Adakah yang bisa bikin rumput yang mudah dicabut? Adakah profesor, doktor di dunia ini para hadirin yang bisa bikin rumput? Tidak ada. Demi Allah tidak ada. Ini baru rumput para hadirin. Belum pohon mangga, pohon manggis, pohon pisang dan pohon-pohon yang lain. Belum langit, bumi, gunung. Sehingga Allah berfirman di ayat yang lain, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samaa kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat. Apakah kamu tidak perhatikan, kata Allah, bagaimana onta-onta itu diciptakan, dan kepada bumi bagaimana bumi itu dihamparkan, juga kepada gunung bagaimana gunung itu ditegakkan, dan kepada langit bagaimana langit itu ditinggikan, agar melihat kebesaran Allah. Ketika ada hamba melihat kebesaran Allah para hadirin, maka bertambahlah imannya. Sebenarnya hidayah Allah itu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Jadi kesimpulannya adalah, syukur menurut versi Al-Quran adalah selalu membaca Al-Quran, selalu memahaminya, selalu mempraktekannya setiap hari, dan selalu mensyiarkannya kepada saudara kita. Lalu apakah ketika ada orang yang tidak membaca Quran, Allah rugi? Tidak, berhadir. Allah berfirman, tepatnya ada di surah Luqman atau surah ke-31 ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur li. Dan sungguh-sungguh kami datangkan hikmah kepada Luqman untuk bersyukur kepada aku. Wa may yashkur, barang siapa yang bersyukur kepada aku, rajin baca Quran, rajin solat. Surat syukur menurut versi Al-Quran. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, dia rajin solat, dia rajin baca Quran, fa innama yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya syukur itu untuk dirinya. Mereka yang untung, kata Allah, bukan Allah yang untung, karena Allah sudah maha untung. Allah tidak mau mengambil pahala manusia, tapi Allah berikan kepada mereka. Allah angkat derajatnya mereka. Mereka yang beruntung. Mereka lah yang beruntung dunia akhirat para hadirin. Bukan Allah yang untung, karena Allah sudah maha untung. Wa may yashkur, dan barang siapa yang tidak mau bersyukur, dia tidak mau baca Quran, dia tidak mau solat. Jangankan satu negara, seluruh dunia tidak satu pun yang membaca Quran. Seluruh dunia para hadirin, tidak ada yang mendirikan solat satu pun. Apa kata Allah? Fa innallaha ghaniyyun hamid.
maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Allah tidak berhenti jadi Tuhan. Itu artinya ayat ini. Jadi andaikan tidak ada di dunia ini yang solat satupun, tidak ada yang mengaji Al-Quran satupun di dunia ini, maka Allah tidak berhenti jadi Tuhan. Karena langit dan bumi miliknya, milik Allah para hadirin. Jadi siapa yang beruntung? Siapa yang beruntung kalau begitu para hadirin? Yang untung adalah orang yang selalu rajin solat tepat waktu dan orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim. Saya kira itu. Mudah-mudahan kita selalu mengikuti syukur untuk firman Allah, yaitu firman menurut firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu membaca Al-Quran, selalu memahaminya, selalu mempraktikkannya setiap hari. Subhanallah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyana nizam kalamallahil malikil allam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'taribin bisidqil yakin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولازموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام، فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لقدر نبيه وتعظيما. فقد قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأواه وعلى آله وأصحابه ومواله، وارض اللهم عن أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا يا الله، واشف صدورنا ونور قلوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر علينا صبرا، اللهم اغفر علينا صبرا، اللهم اغفر علينا صبرا واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'atikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salam.